kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mandailing Natal akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Sangkot Bartondi. Saya Herwina Watiani Tonga. dan saya Evni Yulia. Selamat menyaksikan. Siang Bu. Apa kabarnya Bu Evni? Nampaknya saya lihat ceria kali hari ini. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik Ibu. Kalaupun begitu banyak aktivitas kita ya, tapi kita harus tetap semangat untuk jalankan aktivitas kita. Iya Bu. Oke Bu, baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang rubrik penilaian kita pada siang hari ini, yaitu nantinya saya akan menilai coach dan coachee, yang mana dalam prosesnya nanti saya akan amati apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana nanti coachee tersebut merespon pertanyaan dari Ibu. Kemudian di sini saya ingatkan Ibu, nanti dalam coaching tolong disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oke. Baik Bu Evni, siap ya kita mulai dengan pertanyaan Iya, Bu, siap, pertamanya. Menurut Bu Evni, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching kali ini adalah yang pertama yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Yang kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching nantinya Ibu? Tentunya Ibu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan bisa dicapai pada proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan Ibu, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Oke, berarti sudah cukup jelas ya Bu ya. Oke, saya rasa demikian dulu ya Bu ya untuk pra-observasi kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Iya Bu. Sampai dulu. Iya. Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Dengar-dengar Bapak kemarin mencari saya ya di sekolah. Maaf ya Pak ya, kemarin itu saya nggak hadir sekolah. Ada apa ya Pak? Iya Bu. Gini Bu. Saya di kelas ada masalah. Bu, masalahnya? Baik Bapak, silahkan Bapak bercerita. Kita punya waktu Bapak. Jadi gini Bu. Di kelas saya ada seorang siswa laki-laki yang suka usil, yang suka jahil sama temannya. Misalnya dia mengambil pensil kawannya, kemudian melemparkannya. Kemudian misalnya dia mengambil buku kawannya, kemudian dia menyembunyikannya. Baik Bapak, jadi permasalahan Bapak ini sekarang permasalahan yang datang dari siswa Bapak yang selalu menjahili temannya sehingga pembelajaran tidak efektif dan tidak siswanya tidak teratur ya Pak ya. Iya. Berarti banyak yang mengganggu konsentrasi peserta didik yang lain ya Pak. Iya. Baik Bapak, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak inginkan? Ya tentunya Bu, dari percakapan kita ini bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi di kelas, menjadi terhadap kawannya sehingga pembelajaran di kelas saya Bu bisa berjalan dengan baik, kondusif, aman. Ya Pak, baik Pak. Jadi dari yang Bapak ceritakan tadi, permasalahan Bapak kalau kita kondisikan ke kondisi ideal dari level 1 sampai 10, berarti sekarang pembelajaran Bapak itu berada di level berapa Pak? Nah, kira level pembelajaran di kelas saya saat ini Bu level 6. Berarti Bapak, kira-kira Bapak ingin meningkatkan level tersebut ke level berapa yang Bapak inginkan untuk ditingkatkan Pak?
Karena level pembelajaran di kelas saya itu masih di level 6 Bu, saya berencana untuk meningkatkan level pembelajaran di kelas saya itu menjadi di level 8 atau 9 Bu. Baik Bapak. Berarti Bapak sekarang ini Bapak sudah memiliki rencana atau usaha apa yang akan Bapak laksanakan untuk mencapai peningkatan tersebut? Bu, ini saya sudah berencana untuk membuat pembentukan keyakinan kelas, karena pembentukan keyakinan kelas ini bisa membuat pembelajaran di kelas akan kondusif, akan berjalan dengan baik. Maka saya pilih kesepakatan kelas ini menjadi solusi untuk permasalahan saya. Baik Bapak, bagus juga ya Pak ya. Jadi kira-kira masih ada nggak Bapak strategi lain yang ingin Bapak terapkan yang membuat Bapak lebih nyaman dan siswa Bapak gitu? Ada Bu, itu membuat pemutaran video di kelas, yaitu pemutaran video peran Bu. Jadi video peran ini misalnya di kelas kita putar video peran anak siswa yang baik, kemudian kita putar peran siswa yang tidak baik, kita putar video peran siswa yang aktif belajar, yang semangat belajar, sehingga dengan pemutaran video pemutaran di kelas ini siswa bisa mengamati dan memahami apa akibat daripada perilaku yang tidak baik dan yang perilaku yang kurang baik. Dari kedua strategi yang akan Bapak terapkan ini, kira-kira mana yang lebih nyaman cepat terrealisasikan Pak? Kalau untuk yang saya realisasikan duluan Bu, yang pertama tadi yaitu keyakinan kelas. Karena pembentukan keyakinan kelas ini sudah saya kuasai langkah-langkahnya Bu, dan mudah-mudahan dengan pembentukan keyakinan kelas ini permasalahan di kelas saya bisa terselesaikan dengan baik. Bapak, bagus Bapak ya. Jadi kapan kira-kira Bapak bisa terapkan strategi tersebut? Kalau masalah support atau dukungan Bu, tentunya yang pertama dari kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian murid-murid saya di kelas Bu, dan yang tidak kalah pentingnya dari orang tua Bu, karena orang tua ini salah satu yang bisa membantu siswanya untuk menjadi siswa yang aktif, siswa yang bersemangat belajar di kelas Bu. Baik Bapak, jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan atau apa yang bisa Bapak simpulkan Pak? Jadi dari percakapan kita ini saya sudah mendapatkan cara ataupun strategi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas, di mana permasalahan di kelas saya. Mudah-mudahan dari percakapan ini saya sudah mendapatkan solusi Bu, yaitu dengan melakukan ataupun melaksanakan pembentukan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini akan menciptakan beberapa nilai-nilai positif terhadap siswa Bu, salah satunya nilai disiplin, kemudian saling menghargai, kemudian hingga dengan nilai-nilai tersebut pembelajaran di kelas akan berjalan dengan baik. Oke Bapak, jadi nggak terasa ya Pak, waktu kita sudah lama berbincang-bincang. Mudah-mudahan Bapak bisa menerapkan strategi yang akan Bapak laksanakan ini dengan baik, dan pembelajaran di kelas Bapak ini sudah semakin lebih baik dan semakin bersemangat lagi peserta didiknya untuk mengikuti pembelajaran. Oke Bapak, Ketemu lagi Bu Erni. ya Bu. Setelah melakukan coaching ya, masih tetap semangat kan Bu Erni? Semangat, Bu. Oke Bu Erni. Baik, setelah saya tadi mengamati Ibu selama coaching dengan coachingnya,
Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya Bu Edni ya. Iya. Oke. Yang pertama untuk Bu Edni, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta seperti menjelaskan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi permasalahannya Bu. Oke, baik Bu Edni. Ya. Saya juga memang setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan Ibu Edni dengan Pak Sangkot tadi, memang sangat baik dan sesuai dengan alur cerita. Dan Ibu sudah menanyakan langkah-langkah dan menggali informasi sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya ya Ibu. Iya. Oke, baik. Kemudian yang kedua Bu Edni, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Saya ingin kembangkan lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu. Oke Bu Edni. Semangat Bu untuk Bu Edni ya. Semoga untuk coaching berikutnya semakin lebih mantap lagi dan lebih mahir lagi ya Bu Edni ya. Iya Bu, terima Oke. kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Bu, hari ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita. Jadi hari ini Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin kita mendiskusikan rubrik penilaian kita. Jadi saya ingin mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari coach. Pertanyaan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian di sini saya akan menanyakan kepada Ibu kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Pak, yang pertama presence, mendengarkan aktif. Yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat observasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat observasi Pak, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya kembangkan dan saya yang lebih spesifik untuk pada saat coaching ini, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan ataupun mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian di awal tadi lupa satu, mendengarkan aktif Pak. Jadi si coach merasa hadir, kita hadir dalam permasalahannya Pak. Iya. Kemudian yang ketiga Bu, di sini saya akan mau menanyakan indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Ibu pada saat coaching ini. Saya ingin coach saya menemukan langkah-langkah untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bapak. Jadi Sehingga dia bisa mengatasi permasalahannya itu Pak. Jadi indikator yang ingin dicapai oleh Ibu adalah di mana coach nanti bisa menemukan solusi daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Iya. sehingga bisa menyelesaikan masalah coach ini dengan baik Bu. Oke Bu, demikian dulu ya Bu proses observasi kita kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya dengan baik. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat Ibu. Ibu bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Itu saya dengar dari Bu Fitri berapa hari ini Bu nyari-nyari saya ya. Kenapa Iya, ini Bu? Bu. Kenapa Iya. Bu Eni? Iya Bu, begini Bu. Sebenarnya saya mau cerita Ibu dengan Ibu. Iya, betul. Ceritanya Ibu, permasalahan di sekolah saya Bu. Saya melihat bahwasanya di sekolah saya ini saya melihat minat belajar siswa di sekolah saya ini kurang Ibu. Semakin lama semakin merosot. Di setiap kelas itu kelihatan Ibu
banyak siswa yang tidak berminat untuk belajar Ibu. Kan kita tahu Ibu zaman sekarang ini kan sudah zaman modern ya Bu ya. Namun pada para guru-gurunya di sekolah saya ini tetap melaksanakan pembelajaran dengan metode-metode yang lama seperti metode ceramah, gitu. Dikasih tugas sama anak udah selesai gitu aja Ibu. Jadi saya lihat itu banyak peserta didiknya tidak suka seperti itu. Jadi ketika saya disuruh kepala sekolah itu masuk ke kelas 1, saya buat media-media pembelajaran itu media gambar, ada dari kata-kata yang disusun itu anak-anak kelihatannya aktif Ibu, semangat untuk belajar. Jadi saya melihat permasalahan saya ini di sekolah, para guru itu tidak memanfaatkan fasilitas yang ada. Padahal di sekolah saya itu ada Infokus Ibu, kemudian guru-gurunya itu sudah memakai laptop, kemudian lingkungan belajarnya juga luas, kan bisa Ibu kita bawa anak-anak ke luar kelas, dibawa mengamati tumbuhan misalnya pelajaran IPA kan Ibu. Tapi saya lihat guru-gurunya malas Ibu. Benar ya, berarti Bu Erni terpanggil karena melihat situasi pembelajaran yang kurang efektif, yang seharusnya potensi itu banyak ada di lingkungan sekolah kita ya Bu Erni ya. Oke, sangat luar biasa keterpanggilan hati Bu Erni sebagai pendidik ya. Baik Bu Erni, kalau begitu dari perbincangan atau pertemuan kita ini apa yang menjadi tujuan Bu Erni? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan perubahan, baik itu dari penyampaian materi di sekolah, baik itu metode pembelajarannya, media pembelajarannya yang bervariasi. Saya ingin menciptakan perubahan gitu Bu. Oke. Setelah tadi Ibu bilang Ibu udah mengobservasi ya, mungkin melalui observasi teman sejawat, mungkin ketika Ibu melihat kelas-kelas rekan sejawatnya ya, atau mungkin Ibu masuk langsung ke kelas itu, apa saja yang sudah memang Ibu temukan? Yang saya temukan ya itu Bu, minat anak itu kurang dikarenakan guru tidak membuat media pembelajaran yang bervariasi dan metode pembelajarannya tidak yang metode-metode yang seperti sekarang ini ya Bu. Itu yang saya temukan. Terus dari sekolah tempat Ibu melihat bagaimana, sejauh mana ketersiapan kira-kira kalau dibuatlah misal seperti Ibu bilang tadi, kita menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif. Dari sekolah Ibu saat ini, seberapa besar kelengkapan fasilitas yang ada untuk mendukung tercapaian pembelajaran yang inovatif tersebut yang seperti yang Ibu harapkan? Iya Bu, sebenarnya kalau kita lihat ke fasilitas itu Ibu, sebenarnya sudah dikatakan fasilitasnya ada Ibu, cukup seperti proyektornya, misalnya guru kita itu sebagai guru membuat paling mindaknya lah PPT kan Ibu, buat PPT anak pasti wow ibunya berbeda gitu kan. Jadi atau kita buat gambar-gambar itu pasti asik Ibu. Jadi kalau masalah fasilitas saya rasa Ibu cukup. Oke. Berarti dari observasi Ibu di lingkungan sekolah itu fasilitas juga mendukung ya ketika dibuat itu. Ya. Oke, jadi kalau Ibu pribadi lah dulu saya ini kan ya, saya ingin tahu dalam dalam keseharian Ibu dan PBM, bagaimana yang sudah Ibu bisa yang sudah bisa Ibu lakukan? Kalau saya Ibu, kebetulan saya di kelas 5 ya Bu. Setelah saya jadi mengikuti pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah banyak menciptakan perubahan-perubahan di dalam kelas seperti metode-metode pembelajaran yang sudah bervariasi ya Bu. Apalagi di evaluasinya saya buat metode bermain karena anak-anak ini walaupun dia sudah besar, sudah kelas 5, dia pasti sangat suka sekali dengan metode bermain ini ya Bu. Jadi saya merasa dengan perubahan yang saya ciptakan di dalam kelas ini, minat peserta didik saya ini semakin meningkat Ibu. Oke, luar biasa Bu Erni ya.
Jadi kalau saya bisa beri poin lah ya, ibu yang memberikan ini untuk skala idealis ya, untuk ibu ladul pribadi secara pribadi, ibu berada di posisi berapa? Kalau saya pribadi mungkin di 8 ibu. Tapi kalau untuk mencakup di sekolah saya ibu baru di 5 ibu. Iya, luar biasa memang Bu Epni ya. Berarti Bu Epni udah ada di posisi higher ini dibanding teman-temannya. Oke, berarti memang di sini harus perlu pengimbasannya Bu Epni. Makanya Bu Epni mungkin terpanggil bagaimana mengimbaskan itu ke rekan-rekan sejawat ya Bu Epni. Mantap Bu Epni. Oke, jadi kalau begitu untuk Bu Epni gimana kira-kira rencana Bu Epni ini? Karena Bu Epni juga punya kemampuan. Apa rencananya kira-kira ke depan agar ini bisa merata atau bisa apa namanya ya? Bisa teraplikasikan. Pertama itu saya buat strateginya dengan mentoring ibu. Oke, Mentoring ini kan bisa membimbing teman ya kan, bisa berkolaborasi juga dengan teman. Ya. Jadi kemudian yang kedua pendampingan individu Bu. Luar biasa Bu Epni. Seterusnya ini kalau sudah ada rencana seperti itu ya, berjalannya tentu itu perlu komitmen ya Bu Epni ya. Oke, kira-kira untuk mendukung itu semuanya support dari mana atau pendukungan dari siapa yang Ibu butuhkan untuk bisa melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut? Iya Bu, tentunya tak terlepas dari dukungan kepala sekolah ya Bu. Yang pertama saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang sudah mahir sekali dengan IT Bu. Jadi dia itu bisa nanti saya buat sebagai teman apa namanya Bu, mengajak teman-teman yang lain, misalnya belum bisa membuat video pembelajaran, saya akan berkolaborasi dengan teman saya. Iya, mantap memang ya Bu Epni ya, ide yang luar biasa, rencana kemudian komitmen yang juga cukup sudah terstruktur saya dengar. Oke Bu Epni, dari perbincangan kita kali ini kira-kira sudah terjawab untuk Bu Epni sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang Ibu sampaikan di depan. Alhamdulillah sudah terjawab Ibu. Oke, baik Bu Epni, kalau begitu silakan dilanjutkan dengan rencana dan pelaksanaannya. Saya tunggu kabarnya, mudah-mudahan nanti kabar baik saya dengarkan peningkatan yang ada di sekolah Bu Epni ya Bu Epni ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Iya, alhamdulillah Pak, sehat Pak. Jadi Ibu sudah melakukan coaching dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Pak. Dari yang pertama mengidentifikasi bahan, tujuan coaching, bertemu dengan saya melakukan komunikasi, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan menanyakan tadi rencana apa yang akan dilakukan oleh Ibu Epni, dan selanjutnya menanyakan komitmen apa ke depan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga alhamdulillah coachingnya mendapatkan langkah-langkah dan solusi untuk mengatasi permasalahannya Pak. Baik Bu, saya sudah mengamati proses coaching Ibu tadi yang sudah yang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu sudah menanyakan dan menanggapi sehingga coach sudah menemukan permasalahan yang sedang dihadapinya dan dilakukan dengan sesuai prinsip-prinsip coaching. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah coaching ini Bu? Yang tentunya Pak yang saya kembangkan adalah skill saya dalam penerapan cerita ini Pak, karena saya merasa ketika saya menerapkan ini keterampilan coaching saya semakin meningkat Bapak. Nah, itu Bapak. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan dengan melakukan coaching ini untuk pelaksanaan coaching berikutnya semakin ditingkatkan Bu ya. Baik Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu.
Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Pak, saya sekarang ini sebagai observer. Pada hari ini kita akan mendiskusikan untuk penilaian kita hari ini untuk melaksanakan coaching ya Bapak. Iya Bu. Jadi pada coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai nanti dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon dan menanggapi dari pertanyaan coach. Jadi yang kedua juga pertanyaan-pertanyaan jangan lupa ya Bapak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini Bapak? Baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini Bu, yang pertama menanyakan menggunakan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif Bu. Kemudian yang ketiga mendengarkan dengan rasa Bu. Oke, baik Bapak, baik ya. Kompetensi mana secara spesifiknya yang akan Bapak kembangkan pada saat observasi Pak? Yang ingin saya kembangkan nanti dalam observasi dalam coaching ini Bu adalah menggunakan kompetensi pertanyaan, menggunakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Bu. Baik Bapak. Jadi pertanyaan yang ketiga Bapak, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bapak pada saat coaching ini? Indikator yang akan saya capai Bu, yaitu indikator yang ingin saya capai pada coaching ini Bu, saya ingin coach saya ini menyelesaikan solusi ataupun permasalahan yang sedang dihadapinya dan bisa menerapkannya di kelas. Baik Bapak, sekali ya Bapak. Jadi mungkin demikian dulu ya Pak untuk proses observasi kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coaching dengan baik ya Pak. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Oke, kemarin Ibu menelpon saya. Waktu itu saya sedang melakukan tugas dengan kepala sekolah. Jadi maaf Bu ya, saya tidak bisa mengangkat telepon dari Ibu. Jadi kira-kira Ibu nelpon saya waktu itu kira-kira ada masalah apa Bu? Oh iya Pak, ini masalah tentang apa Pak, kegiatan OSIS Pak. Sudah berjalan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, penjadwalan, tapi sampai saat ini Pak belum ada yang mendaftarkan diri Pak anak-anak kita Pak. Oke, jadi Ibu sedang mengalami masalah tentang kegiatan OSIS, di mana pemilihan OSIS akan segera dilakukan, tetapi tidak ada siswa ataupun calon ketua OSIS yang mendaftar Bu. Iya benar. Nah, kira-kira dari percakapan kita atau diskusi kita hari ini Bu, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan Pak, saya berharap nanti saya mendapatkan solusi bagaimana agar pemilihan ini lebih aktif anak-anak kita dan terpanggil untuk mendaftarkan diri Bapak. Kira-kira untuk pemilihan kegiatan pemilihan OSIS ini sudah ada rencana Ibu lakukan? Sudah Bapak, kita sesuai dengan program OSIS ini sudah kita memang buat jadwalnya Bapak. Itu mulai dari sosialisasi Pak. Sosialisasi dilakukan oleh anak-anak kita pengurus OSIS ke kelas-kelas satu, kemudian membuat penjadwalan untuk pendaftaran ketua dan wakil ketua OSIS, kemudian juga visi misinya dilanjutkan juga kita sudah buat apa Pak, jadwal untuk pemungutan suara Bapak. Yang pertama Ibu sudah melakukan sosialisasi, kemudian pendaftaran, kemudian visi misi, dan kemudian pemungutan suara. Kemudian
kira-kira ada lagi yang sudah dilakukan Ibu? Iya Bapak, ini Bapak terkait juga tadi saya bilang respon anak yang belum mendaftar. Saya sudah menanya Pak ini sebenarnya sama pengurus OSIS, kenapa adik-adiknya belum ada yang mendaftar. Jadi secara lisan Pak sebenarnya saya sudah punya nama ini figur yang bisa mungkin calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang layak. Cuman mereka belum berani mendaftarkan diri. Jadi langkah yang saya lakukan sebenarnya sudah ada Bapak. Saya memanggil anak tersebut sesuai dengan informasi dari pengurus OSIS dan saya sudah memberikan motivasi Pak sama anak-anak kita ini. Cuman memang baru berupa secara lisan ya Bapak. Nah, Oh, jadi calon-calon yang ingin mendaftar jadi ketua OSIS ini sudah Ibu dapatkan dari beberapa orang. Salah satunya yang dilakukan Ibu dengan cara memberikan motivasi kepada mereka Iya, Bapak. supaya bisa mendaftar jadi ketua OSIS ya Bu. iya Bapak. Kira-kira selain memberikan motivasi, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan Ibu supaya mereka ini bisa mendaftarkan diri menjadi ketua OSIS Bu? Saya rasa mungkin Pak ini saya bisa minta bantuan nanti dari wali kelasnya. Mungkin untuk lebih menguatkan mereka Bapak, memotivasi mereka agar berani untuk mencalonkan diri Pak. Oke Bu. Jadi Ibu sudah mendapatkan dua cara untuk mengajak siswa ini supaya bisa mendaftar menjadi ketua OSIS. Yang pertama memberikan motivasi kepada mereka, Iya. kemudian meminta kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya itu bisa membujuk dan merayu mereka Iya. itu supaya bisa mau mendaftarkan diri menjadi ketua OSIS. Dari dua cara ini Bu, kira-kira cara yang mana yang akan Ibu lakukan yang pertama Bu? Rencana saya Pak yang mungkin akan saya lakukan lebih intens lagi mungkin Pak, memohon ke beberapa guru selain wali kelas tadi. Kalau yang tadi saya bilang kan Pak, saya sudah melakukannya nih. Saya sudah memanggil, Iya. memberikan motivasi. Kemudian yang kedua saya tadi meminta bantuan ke wali kelasnya supaya memberikan tambahan motivasi mereka untuk mendukung mereka keinginannya supaya lebih kuat. Itu sudah saya lakukan Pak. Jadi saya rasa rencana saya ke depan untuk menguatkan ini Bapak, saya akan meminta bantuan BK mungkin Pak. Bantuan BK, karena BK di sini mungkin lebih spesifik lagi mengarahkan mereka biar mereka menyadari bahwa mereka punya potensi dan mereka mau berani mendaftarkan diri mereka Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Pak, tadi memang secara lisan baru saya nanti akan buat dengan mengarahkan pengurus OSIS membuat persyaratan secara tertulis. Jadi anak-anak nanti yang sudah kita motivasi tadi merasa dari persyaratan itu mereka ternyata memang layak dan mereka akan mendaftarkan diri Pak. Kira-kira selain guru BK Bu, kira-kira siapa lagi yang bisa memberikan motivasi ataupun yang memberikan support kepada Ibu supaya permasalahan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi Ibu ini bisa terselesaikan Bu? Saya rasa mungkin Pak dari teman sebaya mereka Pak, dengan rekan-rekannya saya akan coba juga menyampaikan ke teman-temannya, teman sekelasnya Pak, memberikan dukungan biar mereka menyadari bahwa mereka punya kemampuan leadership itu mungkin Bapak, itu teman sebayanya, teman sekelasnya Bapak. Oke Bu. Nah, jadi Ibu bisa juga untuk pelaksanaan Ibu untuk meminta bantuan kepada rekan-rekan siswa yang ingin mendaftar menjadi ketua OSIS ini kapan terlaksana Bu? Rencana saya Pak, begitu ini nanti kita selesai, saya berbincang-bincang dengan Bapak, nanti sore ada juga kelas ekskul Pak. Mungkin di situ saya akan mencoba mengupayakannya Pak langsung. Kebetulan nanti beberapa kelas yang anak kita yang memang terdeteksi punya kemampuan ini ada juga kegiatan nanti sore Pak. Saya akan menyampaikannya ke teman sebayanya untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka Bapak. Bagus Bu ya. Iya Bapak. Mudah-mudahan rencana ataupun masalah yang sedang dihadapi Ibu ini bisa terselesaikan dengan
baik Bu. Amin. Oke, dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya, alhamdulillah Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak, dari perbincangan kita ini saya sudah mendapatkan solusinya Bapak. Kalau tadi saya masih bingung Bapak, apa yang bisa saya lakukan sampai saat ini anak-anak belum ada yang mendaftar. Tapi sekarang saya sudah menemukan solusinya Pak, yaitu yang pertama saya akan memotivasi anak-anak, kemudian melibatkan wali kelasnya untuk Ya. memberikan motivasi, kemudian juga dengan membuat persyaratan secara tertulis agar si siswa merasa yakin memang bahwa dia ternyata mampu dan punya kapasitas atau potensi untuk mendaftar menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan yang terakhir tadi Pak, memberdayakan teman sebayanya untuk memberikan dukungan atau support kepada mereka Bapak. Iya. Saya tunggu kabarnya Bu, tentang perkembangan kucing kita ini Bu ya. Mudah-mudahan pelaksana dengan kucing ini Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu di sekolah Bu. Amin ya Pak, insya Allah Pak. Sama-sama Bu ya, mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan baik Bu dan lancar. Amin. Bapak, selamat siang Bapak. Siang Bu. Oke Bapak, saya sudah mengamati tadi proses coaching Bapak ya. Mudah-mudahan tadi saya lihat proses coachingnya berjalan dengan bagus ya Pak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator dan pencapaian yang diinginkan Bapak tadi Pak? Ya. Jadi Bu, tadi saya sudah melakukan menggunakan alur tirta, di mana saya menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan saya sudah melakukan ataupun melaksanakan mendengar aktif apa yang permasalahan yang disampaikan oleh coach Bu. Iya Bapak, memang setelah saya mengamati tadi keadaan pelaksanaan coaching ini, memang saya lihat Bapak Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, dan Bapak sudah menanyakan dan menggali informasi sehingga coaching memberikan solusi permasalahan dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Saya lebih memahami proses tirta sehingga saya bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bapak, mungkin sampai di sini Bapak kegiatan kita. Mudah-mudahan rencana selanjutnya Bapak bisa memahami atau melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak.